Bung Rocky dari Jakarta, saya dari Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum celelean sih. Satu generasi dan satu perangai. Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap oke, ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual. Oh ya, walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Itu makanya ketika Bapak diangkat jadi Menko Polhukam, Bung Rocky mengatakan, paling 8 bulan di reshuffle. Hanya sedikit orang yang mampu duel dengan pikiran Pak Mahfud. Balik gitu. Iya, di kabinet kan minoritas sebetulnya. Pak Mahfud itu kendati dia ada dalam rejim, tetapi kakinya itu ada di masyarakat sipil. I see. Gitu. Jadi masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rejim Pak Jokowi melalui Pak Mahfud. Lu ketemu Bung Rocky di kantor saya itu. Negara ini, saya terutama saya bilang, kalau tidak ada orang seperti Anda bisa bekerja dengan baik. Iya kan? Pak Prabowo ingin mengadres tuntutan publik itu, tapi addressnya juga ngaco karena ngangkat Kodaris. Jadi Kodari ini jadi duri dalam daging juga, bukan pada Prabowo, pada masyarakat sipil. Reaksi Prabowo dengan mengangkat Kodari itu reaksi yang buruk. Kalau Natalan itu, Gus Dur telepon saya tuh, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang, Gus Dur, saya nggak serius beragama. Tahu nggak jawaban Gus Dur? Saya juga ucapinnya nggak serius. Berapa lama lagi Bung Rocky akan terus bersuara seperti ini? Ya selama Pak Mahfud belum jadi presiden. Pak Prabowo tolong dengar percakapan saya dengan Pak Mahfud. MD itu artinya manusia demokrat. Ini. Oke, nih. Kagen gua. Aduh. Di tengah. Ini Pak, no Rocky no party. Rijal, aku udah kenal dia dari dulu sebagai presenter subversif. Gak apa-apa, masalah lu. Ya, mereka yang sehidup pasti ketemu. Oke, kita mulai. Dan berterus terang. Pemirsa, Anda atau sebagian besar dari Anda mungkin kaget ketika Bung Rocky hadir di ruang sahabat Mahfud MD official. Masa sahabatnya Pak Mahfud Rocky? Padahal ini memang sahabat saya di belakang layar. Sudah lama. Sangat saya kagumi dulu intelektualitasnya karena saya mengenal dulu. Dari zaman LSM. Oh iya, kalau nulis di Kompas sebelum ketemu orangnya hebat. Ketika saya ketua MK, kalau dia bersaksi itu di pengadilan, orang terpukau semua. Gitu. Saya yang memimpin sidang. Dari dulu mempesona Pak, dari dulu mempesona. Saya panjang-panjangin aja, tapi hakim lain nggak tahan. Saya udah tahu tekniknya Pak Mahfud. Dipersingkatlah katanya, kata hakim. Ya, baik, saya laksanakan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara saksama. Dengan cara saksama dan sesingkat-singkatnya. Bung Rocky, makasih ya kehadirannya. Jadi pemirsa, ruang sahabat kali ini seperti biasa akan dipandu oleh Mas Rizal Mustari untuk berbicara santai. Seorang atau dua orang sahabat sebenarnya, meskipun kadangkala di udara, di dunia maya, kadangkala dianggap lu kok beda nih orangnya. Padahal ini teman lama. Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Oke, Pak Mahfud nostalgia, saya juga nostalgia sama Rocky. Iya, pasti. Tapi begini, saya panggil Bung Rocky ya Pak ya, karena lebih populernya Bung Rocky. Saya diskusi dengan Pak Mahfud, Pak, kapan jadi kita panggil sahabat Anda nih Bung Rocky? Tunggu ketika negeri ini lagi agak guncang sedikit kita panggil.
Sahabat memang diperlukan ketika ada kegoncangan ideologi, bukan kegoncangan politik Bukan politik ya. Karena problem Indonesia itu kegoncangan ideologi. Gitu. Politik bisa dibikin stabil, tapi ideologi nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, Zal, lanjut. Pak Mahfud, saya mau Anda dulu, Pak. Bapak bilang, orang mungkin kaget ada sahabat. Tapi jelaskan seberapa bersahabat Anda sama Rocky. Dari mana awalnya persahabatan itu? Sahabat dalam ide. Mulai perkenalan dulu Iya. ya. Saya itu kalau baca tulisannya itu ya lama, tapi secara fisik bertemu, kemudian mempunyai persambungan ide dan Persambungan pemahaman ide. itu. Ketika saya menjadi ketua MK, beliau ini, Bung Rocky ini sering diundang oleh orang yang berperkara menjadi ahli. Ketua MK berarti kita buang pemikiran ke 2013. Iya. 2009, 2013. Saya ya? 2009, Iya, 2009. 10, 11, 12 gitu. Iya. Sering beliau ini diundang. Hmm. Kalau ada masalah pelik gimana nih? Ahli siapa yang bisa Iya. dipanggil? Nah, Bung Rocky. Kadang-kala hakim juga minta, bukan orang yang berperkara. Hakim hakimnya yang mau minta? Ya, hakim yang manggil ini. Rocky panggil gitu. Nah, itu mulai bertemu. Sesudah itu enggak salah gitu ya. Sesudah saya ketua MK tuh saya ketemu satu forum dengan Bung Rocky ini di Yogyakarta. Di Jogja? Ulang tahunnya Ratu Hemas kan. Oh iya. Meluncurkan buku yang diundang membahas tuh Bung Rocky dari Jakarta, saya dari Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum celelean sih. Menarik itu istilahnya, celelean ya. Intelektual betul penampilan. Iya. Sekarang intelektual semi celelean ya. Sekarang karena sering bertengkar di podcast sama Sylvester, Pak. Sama Sama Sylvester, Pak. mau berkelahi. Pintar tuh waktu mau berkelahi sama Sylvester dia diem aja. Keren banget itu keren banget. Itu keren Kalau banget, Pak. itu mancing emosinya Sylvester. Itu tuh. keren banget. Kalau Sylvester nunjuk itu penjara lagi dia. Bahasanya tuh gua gak anggap lu teriak-teriakin, gua santai aja gitu. Iyalah. Ya itu Ya. ketemunya di situ, kemudian di mana lagi ya? Sering, terutama sering kami dulu di tahun tertentu kira-kira 2015, 16, 17 gitu ya, pernah menjadi bintangnya ILC ya. Oh iya. itu. Selalu tontonan tetap itu. kami itu Selalu berhadapan-hadapan ya, beda pandangan. Di- Cekcok. iya, diletakkan di Luar biasa. bagian-bagian akhir sudah di atas jam 12 itu kan. Sutradaranya Kerdi Ilyas ya. Kerdi Ilyas gitu. Tapi sekarang sesudah saya lebih tua, saya sudah tidak banyak berkelana ke panggung-panggung untuk berdebat gitu ya capek. Ini masih hebat sampai sekarang masih ngelayani orang. Tapi seangkatan loh, Pak. Selisih umur cuma 1-2 tahun loh. Ya, saya kira kita. Mahfud Iya, dengan saya Bung Rocky. 59, Pak Nah, Mahfud. Mahfud Saya 57. Iya, benar, satu benar. generasi. Sudah Satu generasi. satu generasi. Satu Itu generasi dan satu perangai. Gimana masih ingat ya awal-awal dengan Pak Mahfud? Ingatlah, Nah. bahkan lebih dari itu dalam beberapa forum Kompas, forum Ya. majalah Prisma itu Ya, kan ya, saya iya, diskusi itu. iya. Dan dari awal saya detect bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada satu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap oke, ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Nah, itu yang saya anggap bahwa ya walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Muncul lah. Kan itu intinya Zal gitu. sama juga. Ini rahasia. Menarik. Iya. Ini kalau di panggung-panggung gitu kan suka nuding-nuding saya. Wah, kok nanti kalau Habis kita itu? berdua saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya perlu jadi saksi, Pak. Oh, dulu saya yang Kita pertama keluar kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Iya. Aku yang bilang pertama. Iya, Di iya. Universitas Paramadina Saya jadi ya. Yes, di Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Ini Indrayana, iya. Terus saya sebutin itu. saya bicara lah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya seperti Pak Mahfud bagus di Indonesia. Saya orang pertama jadi Yes. timnya kalau calon presiden. gitu ya? Iya, saya sebut itu. Iya, Dan itu iya. serius saya bilang. Karena dalam Tapi ya bergurau-gurau aja. Gua saya nggak bergerak waktu itu, saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip, calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus.
Lapisan kedua adalah intelektualitas. Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya. Ya, itu bagian dari radical break, Pak. Radical break. Itu bagian dari radical break sekarang kebanyakan ya. Iya, Pak. Munculkan Rocky Gerung. Jadi persahabatan saya dengan Pak Mahfud itu persahabatan karena ya kebaikan bersama tuh kan. Apa namanya? Ada pepatah Inggris bilang, friendship grows when kindness show. Persahabatan bertumbuh ketika kebaikan itu terlihat gitu. Oke. Itu makanya ini dua orang yang punya basis yang sama dari dunia kampus, ya sering berbeda dan bertentangan di forum-forum terbuka. Sering bertentangan. Setelah itu jalan bareng, Pak. Saya pernah jadi saksi, Pak. Bapak keluar, saya juga ikutan keluar, ketemu di lift langsung, Mahfud kita sahabat, Pak. Waduh, saya bilang menarik nih. Kita sahabat, saya dukung Bapak gitu. Dukung Pak Mahfud. Jadi dalam lift sudah kita bertiga kan. Iya, waktu itu. Tapi nggak berani ngomong di depan umum, Pak. Tapi di forum gitu saling tuding. Iya, saya ingat. Ya intelektual itu mesti berdebat dalam persahabatan akademis. Gitu. Iya. The more harder the conflict gitu ya. The more harder the conflict, the more prestigious the result. Prestigious the result. Nah, itu tuh, Pak. Harus berdebat terus, makin kencang makin bagus. Itu dulu diucapkan oleh salah seorang tokoh revolusioner Amerika, Thomas Paine. Iya. Oke, Bu Rocky, kita masuk. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Ini openingnya panjang tapi menarik, Pak. Baru opening. Kita punya beberapa babak nih. Yes. Ada dua yang belak-belakan. Yang pertama ya. Ada dua yang belak-belakan, ada akal sehat dan konstitusi. Akal sehat kan? Menghindari kedunguan kalau akal sehat. Lalu oposisi jalanan, gitu ya. Lalu terakhir Gus Dur. Ini terakhir Gus Dur, kita mengenang Gus Dur. Kita mulai dulu dengan dua yang belak-belakan. Yang terakhir kalau bisa yang terakhir oposisi. Nepalisme. Oh, Nepalisme. Good. Boleh. Itu kita dua yang belak-belakan. Bung Rocky, Anda dan Pak Mahfud ini punya kira-kira embrio yang sama lah ya. Dari dunia kampus, dua-duanya belak-belakan, apa adanya. Seperti kalau Pak Mahfud. Dan embrio yang sama artinya datang dari rahim yang sama. Rahim intelektual. Nah, ya. Pak Mahfud punya program namanya Terus Terang. Bung Rocky kemana-mana bicara, sampai sekarang bicara di publik. Apa yang menjiwai sehingga embrio yang sama itu bisa ketemu? Gitu? Pepatah Inggris mengatakan likes attract each other. Mereka yang sama perspektif pasti akan saling menyenangkan. Jadi itu yang saya anggap bahwa negeri ini didirikan oleh semacam energi intelektual. Kita tahu para founding parents kita, jangan bilang founding fathers ya, karena ada 5 perempuan di sini. Parents. Founding person kita itu berdebat untuk menghasilkan ide republik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kemampuan intelektual. Jadi itu yang saya anggap bahwa kenapa negeri ini genealoginya, political originsnya adalah intelektual, tiba-tiba sekarang originnya menjadi buzzer. Jadi bagaimana mungkin? Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi saya mau kembalikan bring intellectual, bukan bring politics into the intellectual, tapi bring intellectual into the politics. Kembalikan suasana intelektual itu dalam politik. Kenapa? Karena ada dasar sejarah itu tuh, sejarah konstituan. Itu aja. Kira simple. Dan nggak mungkin negeri ini terus-menerus diurus oleh kaum demagog. Negeri ini didirikan oleh para pedagog. Sekarang dikuasai oleh kaum demagog. Itu. Dalam teori Pak Mahfud selalu mengatakan itu ya, soal demagog dan segala macam ya. Yang Pak Mahfud selalu mengingatkan di setiap momentum pemilu selalu itu menjadi penyakit dari demagog. Menjadi penyakit. Demokrasi kita masih sekarang ini betul masih dikuasai demagog itu. Ya kalau pengertian sederhananya demagog itu orang yang pintar ngomong, pintar janji, pintar apa, tapi tidak bisa kerja, tidak ngerti sebenarnya terhadap apa yang dia katakan. Alias omon-omon. Dungo kan? Menghindari kedunguan gitu ya, Nggak, artinya pejabat publik dan segala macam itu tidak bisa sadar bahwa mereka tuh sebenarnya bagian dari demagog ya. Yang kita saksikan setiap hari itu adalah praktik dari demagogi. Iya, sengaja
mereka sering sengaja mendemagogkan diri. Sudah tahu bahwa yang dikatakan itu bohong, masih diterus-teruskan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu lalu dianggap sebagai, dipaksakan kepada orang lain sebagai kebenaran. Dan dia tidak mau menerima fakta dan hasil analisis intelektual gitu, Ya, gitu. yang tidak menguntungkan dia secara politik maupun secara ekonomis. Itulah Ya. yang banyak. Bung Rocky selalu Pak di berbagai forum selalu saya lihat menyaksikan Rocky selalu menekankan pada apa yang disebut dengan civilian value, Pak. Ya. Nah, apakah Bung Rocky Anda mengeluarkan kata-kata atau prinsip yang disebut sebagai civilian value itu sesuatu sebenarnya untuk mengubah kehidupan politik kita sekarang yang begitu banyak tentang kampanye-kampanye dan suara-suara demagog tadi? Betul, kita lihat misalnya hari-hari ini kita baca analis dalam negeri apalagi luar negeri itu mulai mendeteksi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan militerisme atau minimal creeping militerisme yang merangkak gitu. Lalu orang bilang harusnya kembalikan pada pemimpin sipil. Tetapi Jokowi itu pemimpin sipil, tetapi kultur politiknya militeristik kan. Iya. Jadi persoalan kita bukan orang sipilnya, tetapi nilai sipilnya tuh. Jadi yang mesti dalam demokrasi, yang mesti supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Karena itu yang lebih tepat mengatakan demokrasi artinya kepemimpinan yang berbasis pada the supremacy of civilian value. Bukan civilian people, jadi value-nya itu. Nah, dalam demokrasi orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Itu dasarnya tuh. Jadi kita ada di dalam defisit civilian value. Nah, itu yang mesti kita perbaiki. Misalnya coba nih Pak Prabowo mulai kelihatan sifat militeristiknya. SBY juga militer, tetapi dia civilian. Bahkan SBY itu udah lebih sipil dari orang sipil. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa civilian value itu yang mesti supreme, bukan orang sipilnya. Jadi nilainya, bukan nilainya, bukan orangnya. bukan Pak Mahfud di dalam pemerintahan, Pak Mahfud menyaksikan itu kan berarti ya, bagaimana dalam pemerintahan itu, bagaimana Anda sebagai orang sipil yang kata Rocky itu juga sekaligus membawa nilai civilian value di dalam. Seberapa Anda memperjuangkan civilian value di dalam itu? Hampir semua lingkup tugas saya, tapi saya mempersaksikan misalnya yang tadi dikatakan Pak SBY itu memang dia mengatakan gini, yang dikatakan sipil itu bukan sipil lawan militer, tetapi nilai-nilai di mana nilai demokrasi itu dihargai. Orangnya boleh militer, boleh tidak. Ini pandangan Pak SBY ya? Iya, selalu gitu. Oleh sebab itu Pak SBY itu selalu tampak demokratis ya. Apapun, kemudian selalu konstitusional kan. Pokoknya mungkin dia punya kepentingan politik tertentu, tetapi tetap koridornya itu konstitusi, dibolehkan enggak nih oleh konstitusi kalau kayak gini. Oleh sebab itu diskusi-diskusi tentang konstitusi misalnya, tentang isu-isu yang sedang hangat, biasanya Pak SBY itu bicara dari konstitusi ini gimana. Kalau saya mengeluarkan jalan ini secara hukum bagaimana, akibatnya secara politik gimana, kalau politiknya begini hukumnya nanti mau apa, gitu terus. Kalau Pak Mahfud pasti merasakan suasana yang berbeda ketika dari Pak SBY menjadi ke Pak Jokowi. Jangan ketahui dulu Bung Rocky. Gini, kepemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya masih lebih terbuka anunya. Kalau rapat-rapat kabinet itu masih diskusi, masih Pak Menko, Pak ini tanya satu-satu. Meskipun dia punya agenda, tapi tetap dilewatkan prosedur-prosedur itu, sehingga ada prosedur mendengar di dalam sidang itu mendengar. Tapi ya sidangnya yang paripurna ya? Iya, kalau sidang kabinet gitu. Sidang kabinet. Iya. Jadi Pak Jokowi memberi pengarahan sebentar. Ini gimana Pak Menko? Gimana Pak ini? Gimana Pak ini gitu. Artinya membuka ruang. Dia ada yang mengawal sebelum mengeluarkan pernyataan. Lepas dari kita setuju atau tidak. Di situ saya melihat ada peran Pak Pratikno dan Pak Luhut. Gitu, sehingga diarahkan agar tidak terlanjur ke pinggir yang. Oleh sebab itu selama dia masih di atas ya dia kendalinya kuat kan terhadap situasi gitu. Nah, itu saya rasakan. Tapi kalau Pak SBY itu lebih banyak mengajak berdiskusi dan kemudian kembali ke prinsip konstitusi. Gitu. Sehingga membuka ruang sekaligus membuka ruang mengajak aktif untuk dan bertanya kalau ada sesuatu. Pak Mahfud katanya, ini ada keputusan MK begini nih.
apa benar penafsiran saya bahwa ini begini? Menurut konstitusi apa begini tafsirnya atas putusan Pak Mahfud ini? Ya Pak, atau kurang begini Pak. Itu sering diskusi dengan Pak SBY. Saya kira ya kita perlu yang kayak gitu. Pak Bung Rocky dari sebagai orang yang berada di luar menyaksikan terus-menerus gitu ya, apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi tentang bagaimana Pak Jokowi mengelola negara, memimpin sidang kabinet dengan Pak SBY, apa yang Anda lihat dari sisi saya tetap melihat Pak Jokowi kan pergaulan elit Jakartanya kurang tuh. Dia langsung datang tuh. Jadi dalam upaya dia memahami itu. Tetapi SBY lain lagi, dia dari awal udah paham tentang elit Jakarta. Jadi itu yang kayak 2 minggu lalu saya masih diskusi dengan Pak SBY dan masih sama. Jadi SBY ngerti apa yang disebut deliberatif demokrasi. Bahwa demokrasi itu percakapan itu. Nah bedanya SBY menganggap bahwa memang demokrasi itu bising. Gitu. Tetapi Pak Jokowi mengerti demokrasi karena diterangkan oleh Pak Mahfud sebetulnya kan. Dari awal dia nggak paham itu tuh. Tetapi dia mesti tune in dengan situasi itu. Lama-lama orang yang belajarnya nggak tahan, ya akhirnya diberhenti di tengah jalan belajarnya kan. Itu. Tapi kan harus fair juga bahwa modal dasarnya memang berbeda kan gitu. Iya kan itu saya bilang modal dasarnya berbeda dan kita mulai membaca bahwa memang elite kita itu lebih ingin dikendalikan oleh feodalisme daripada demokrasi itu, karena mereka menganggap kan masyarakatnya feodal kan. Sejatinya yang tertanam itu budaya feodal ya. Feodal. Betul, ya? Nah, bayangin misalnya kalau di situ nggak ada Pak Mahfud zaman Pak Jokowi misalnya kan nggak ada orang yang bisa memberitahu ini melanggar konstitusi loh, ini mesti didebatkan dulu tuh. Jadi sebetulnya kita mulai melihat bahwa lingkaran dari SBY memang dari awal terlatih untuk deliver hal-hal yang demokratik. Sementara Pak Jokowi merekrut orang-orang yang dia nggak kenal sebetulnya ini paham demokrasi apa enggak kan. Nah, Pak Mahfud mungkin yang paling sedikit di dalam lingkungan itu yang ngerti tentang demokrasi. Saya jadi ingat Pak, itu makanya ketika Bapak diangkat jadi Menko Polhukam, Bung Rocky mengatakan, paling 8 bulan di reshuffle. Gimana Pak? Katanya nggak bisa Mahfud tuh kerja sama Jokowi katanya. Kayak gitu. Kalau tahan 8 bulan katanya itu udah bagus. Karena rupanya itu tesisnya Pak. Hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi dan itu bisa tidak nikmat bagi Pak Jokowi-nya kalau bukan hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi, hanya sedikit orang yang mampu duel dengan pikiran Pak Mahfud. Balik gitu. Iya di kabinet kan minoritas sebetulnya. Minoritas. Dan Pak Mahfud mengatakan, Rocky salah nih, gua sampai 4 tahun lebih. Jadi Menko Polhukam terlama gitu ya. Itu karena apa? Kemampuan Pak Mahfud membawa dirinya civilian value di bawah, tapi juga pada saat yang sama harmoni dijaga di dalam. Ya, sampai bisa. Tetap Pak Mahfud itu, kendati dia ada dalam rejim, tetapi kakinya itu ada di masyarakat sipil. I see. Gitu. Jadi masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rejim Pak Jokowi melalui Pak Mahfud. Bukan langsung kepada Pak Jokowi. Karena itu kita dukung terus pada waktu itu. Energinya datang dari masyarakat sipil. Maka masyarakat sipil, Mas Rocky, sering saya undang ke kantor saya dari berbagai bidang. Lingkungan, hukum, demokrasi. Saya undang ke tempat saya, ke kantor. Ini masalah kita. Menurut Anda gimana nih? Itu. Karena itu deliberatifnya begitu. Percakapan tajamnya di situ. Oke. Soal bak-bakan kita udah selesai, kita pindah ke berikutnya. Ini selesai nih. Lanjut akal sehat dan konstitusi. Saya mau nanya ke Bung Rocky, Anda di mana-mana mengatakan bahwa saya bicara atas dasar akal sehat, common sense. Gitu common sense. Seberapa penting itu diperjuangkan ketika orang tuh dengan berbagai pilihan atau pemerintah bisa dengan berbagai keputusan, Anda selalu melawan dengan logika common sense itu? Ya, common sense itu semacam reaksi intuisi dari seseorang yang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pertahanan kita cuma pada rasionalitas, pada common sense kan. Dan itu yang saya anggap bahwa kembalikan pada apa yang diatur oleh konstitusi itu. Bahwa 3 periode tidak diatur di konstitusi. Jadi bukan karena tidak diatur maka dia boleh, tetapi justru itu bertentangan dengan common sense. Kan seharusnya kekuasaan itu harus diperpendek siklus
siklusnya tuh supaya ada sirkulasi elit. Sirkulasi. Kalau diperpanjang, mas sirkulasinya nggak terjadi dong. Itu kan common sense. Jadi saya tetap anggap begitu tuh. Dan itu yang selalu saya ucapkan, bahwa akal sehat itu artinya kembali pada aturan elementer dari demokrasi. Misalnya juga sering diterangkan oleh Pak Mahfud waktu itu yang sejajar dengan pikiran saya. Tidak mungkin anggota DPR itu mengklaim mereka mewakili kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu absolut dimiliki oleh warga negara tuh. Jadi kalau DPR bilang kami mewakili kedaulatan rakyat, kapan saya serahin kedaulatan saya? Yang saya serahkan itu kepentingan politik saya selama 5 tahun, dan itu bisa saya batalkan. Kedaulatan itu seumur hidup ada pada saya. 1 detik saya wakilkan kedaulatan saya, maka saya bukan lagi berdaulat. Nah, itu prinsip dasar dalam demokrasi. Tapi anggota DPR karena nggak pernah ikut sekurpol di dalam partai politik, menganggap kami mewakili kedaulatan Anda. Di mana disebut Anda mewakili kedaulatan kami? Kalian representasi kami selama 5 tahun di dalam urusan kepentingan politik, bukan kedaulatan politik. Itu. Bukan kedaulatan politik, bukan kedaulatan politik ya. Loh, kedaulatan itu DNA saya kok, masa diambil DNA saya. Konstitusi pun dulu diperdebatkan 81 hari loh. 81 hari hampir gitu. setiap hari gitu. Dan kita membentuk negara republik, kemudian negara kesatuan itu melalui perdebatan bahkan sampai voting. Adu ini loh. Adu ini logika, adu argumen. Hebat sekali dulu. Pertentangan antar ide, Pertentangan antar ide. Nah, itu yang sekarang nampaknya hilang, perdebatan itu. Sekarang orang orientasinya pada kepentingan jangka pendek. Saya pengen tahu dari sisi pemerintah, karena Pak Mahfud cukup lama dalam pemerintahan dan Bung Rocky selalu berteriak di luar gitu ya. Suara-suara seperti Bung Rocky yang tadi didasari oleh akal sehat, seperti apa dinamika di dalam pemerintah menerima itu? Ketika Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, saya lihat itu tadi kan civilian value di bawah jadi nggak ada masalah. Tapi yang lain bagaimana? Saya tidak ada masalah. Malah kalau saya bilang kan dulu waktu ketemu Bung Rocky di kantor saya itu, negara ini saya terutama saya bilang kalau tidak ada orang seperti Anda bisa bekerja dengan baik. Iya kan? Iya waktu itu ya. Justru jadi gitu ya. gaduh kayak gini nih penting saya bilang karena mengajak kita logis berpikir, sadar apa yang kita hadapi gitu, tidak dihadapi dengan serampangan. Itulah ada pendapat di situ, ada pendapat di situ gitu. Ya Menko Polhukamnya sih oke begitu, tapi Menko yang lain belum tentu sependapat dengan pikiran itu. Iya, makanya dikatakan minoritas oleh Rocky. Mahfud itu minoritas, nggak akan kuat di situ. Itu lah. Iya. Apa perjuangan Bung Rocky itu dari dulu bicara soal akal sehat, protes pada tindakan-tindakan pemerintah yang keluar dari kehendak rakyat, seberapa jauh itu bisa diukur keberhasilannya kalau diukur sampai sekarang? Oke, saya nggak pernah mengukur keberhasilan. Yang penting saya ingin ada tadi force of the better argument di dalam kehidupan demokrasi. Saya hanya mengandalkan argumen karena politik hari-hari ini dan udah lama berlangsung dasarnya sentimen. Jadi kita masih bisa bicara tentang public reason, the use of public reason, penggunaan rasionalitas publik itu kalau dia dasar berargumen kan. Jadi itu intinya kenapa saya terus-menerus mengucapkan itu tuh. Dan saya paham kenapa saya datang minta Pak Mahfud untuk diskusi di podcast saya itu karena saya tahu Pak Mahfud surplus argumen. Yang lain surplus sentimen. Gak ada gunanya saya ngomong dengan orang sentimen. Itu aja dasarnya. Itu tujuannya berarti. Yes, itu. Saya ingat Pak 2-3 tahun lalu kan datang ke Polhukam. Itu. Dan orang kan bilang, Rocky Gerung udah terbeli oleh Mahfud MD. Gimana caranya? Saya yang datang ke beliau kan bukan beliau yang mengundang saya. Kan saya yang minta, bukan saya diundang ke istana itu. Itu. Tapi bicara soal kondisi sekarang Bung Rocky, katakanlah tanpa harus diukur ya seberapa sukses perjuangan Anda. Tetapi melihat kondisi yang tercipta sekarang ini, ya Pak Mahfud juga sudah berada di luar pemerintahan. Apa yang Anda rasakan sebagai sebuah upaya perjuangan nilai-nilai sipil gitu? Seperti apa Pak Mahfud? Pak Mahfud deh, seperti apa melihatnya? Soal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai sipil. Ya menurut saya ya ada kemajuan, ada kemunduran di pastilah tidak mungkin mutlak jelek, tidak mungkin mutlak juga. Misalnya begini ya. Sensitivitas pemerintah ya yang sensitivitas pemerintah atau sensitivitas publik terhadap pemerintah yang mana? Sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan suara publik, pendapat publik terhadap masyarakat. Saya melihat ya
sejak awal pemerintahan Pak Prabowo sampai terjadinya huru-hara Iya. Agustus itu. Agustus itu disebut sebagai Gerakan Agustus. Iya. Kita singkat Gerus. Gerus. Ya. Sampai terjadinya gerus itu. Gerus, bisa aja. Oke. Iya, ya. Kita kan melihat pemerintah sama sekali tidak sensitif Ya. selama awal pemerintahan sampai terjadinya gerus itu. Oke. Akhirnya sesudah terjadi Agustus itu menurut saya ada mulai ada perubahan. Bung Rocky sebagai orang yang Gimana? sering, Kenapa itu ada perubahan? Nah makanya saya tanya sebagai orang yang sering berdiskusi dengan Pak Iya. Prabowo bagaimana tuh? Oke. Kok dulu Kelihatannya. begitu? Iya, iya, iya. Gitu, Iya. gitu. Pak Prabowo ingin mengadres tuntutan publik itu, tapi addressnya juga ngaco karena ngangkat Kodari. Jadi Kodari Iya, iya. ini, ia jadi duri dalam daging juga bukan pada Prabowo, pada masyarakat sipil. Apanya yang di Kodari yang Anda? Ya Kodari mengusulkan 3 periode. 3 periode, betul. Artinya Prabowo Betul. pakai Kodari supaya dia 3 periode juga. I Kan see. begitu persepsinya kan. Jadi kita mesti kasih kritik juga bahwa oke, reaksi Prabowo dengan mengangkat Kodari itu reaksi yang buruk. Dengan kata lain, berarti Prabowo tidak pernah pelajari genealogi atau prestasi anti demokrasi dari Kodari, kan itu dasarnya. Ini publik akhirnya punya persepsi semacam itu. Tuh. Udah bagus Prabowo bereaksi, reshuffle pertama oke, sekarang reshuffle kedua dia nggak sempat memikirkan apa sebetulnya tuntutan publik. Jadi refleksi dia terhalang oleh keinginan dia untuk langsung mengadres kepentingan publik tuh. Dan address itu justru akan menimbulkan sensasi negatif juga. Nah begitu Kodari diangkat, maka negatif impression pada presiden pasti drop. Loh Kodari itu, KSP itu orang kedua loh di Amerika itu kepala staf presiden orang kedua loh tuh. Iya. Nah sekarang Ya, ya. pertanyaannya, Betul. ya kenapa seseorang yang anti demokrasi memanipulasi konstitusi dengan 3 periode berdasarkan survei semata-mata atau big data kata Pak Luhut, Pak Luhut, big diangkat data. jadi KSP. Nah, itu pertanyaan dari anak-anak muda itu. Kalau saya pergi ke semua universitas, tiap minggu saya 3 kali itu ke daerah itu. Mereka mengatakan, kok Pak Prabowo nggak ngerti ya? Bahwa demokrasi itu artinya menyelamatkan ide awal konstitusi. Sementara Kodari itu menghalangi ide awal itu dengan mengusulkan Pak Jokowi sebagai 3 periode. Ini catatan negatif. Iya. Saya jarang menyaksikan Bung Rocky mengkritik keras Pak Prabowo, Pak. Kali ini ternyata di unsur Kodarinya itu jadi. unsur Kodari. Karena itu butuh problem serius. Yes, gitu ya. serius betul. Iya. Pak Mahfud sebagai orang yang mengenal, ya dulu kan Pak Mahfud salah satu tokoh yang menentang perpanjangan Ya, Pak Jokowi. Bagaimana Anda menghadapi gagasan seperti itu? Kan Kodari yang ketika itu memulai kan, Pak. Oh iya. Menyampaikan. Ya kita kan tidak bisa menghalangi waktu itu, Nah, tetapi kita oke. mengimbangi kan. Di dalam, ya? Iya, ya. Kalau seperti saya kan bisa bicara konstitusi, menurut konstitusi itu enggak bisa. Tapi Kodari kan bisa konstitusinya diubah gitu. Ya kita bisa main aja dengan pendapat kita, lalu kalau saya menggunakan nelikung gitu ya. Gini lah. Iya, istilah nelikung gitu ya. Maksud saya nelikung. Itu ketika orang sudah mulai tergiring bahwa harus ada perpanjangan 3 periode atau 2 periode, saya datang ke Pak Jokowi. Bapak betul rame Pak di luar tuh, mau ada katanya Bapak mau memperpanjang jabatan gini-gini gitu. Tidak. Terus Pak Jokowi bilang, oh tidak, siapa bilang Pak Mahfud katanya. Padahal nih gerakan para menteri ada 6 menteri, kemudian Kodari dan sebagainya udah gencar tuh di sini. Siapa bilang Pak Mahfud? Saya kan sudah bilang katanya bahwa siapa yang usul saya memperpanjang jabatan itu menampar muka saya. Mencari muka ke saya dan ada tiket, tidak bisa. Nah, ya saya nerikung gitu untuk mengcounter Kodari itu. Begitu saya keluar dari ruang presiden, saya bilang ke wartawan tuh presiden nggak mau 3 periode. Itu orang ada ngaco-ngaco aja. Gitu kan. Kalau langsung argumen gitu, orang sekelas Kodari itu kalau ngeyel ada saja jawabannya. Itu susahnya kan. Telikung aja dari sini kan. Itulah. Kalau dari sisi apresiasi kepada pemerintah, Bung Rocky ini kan Pak, defisit apresiasi ke pemerintah gitu ya. Tapi di sisi Prabowo berbeda sekali dengan ketika dia menyaksikan Pak Jokowi. Gitu. Menurut saya ya, apa yang yang Anda lihat sebagai sebuah upaya signifikan yang dilakukan oleh Prabowo sampai pada detik ini menjelang 1 tahun dia
Iya, orang bilang kenapa Rocky Gerung tidak eksplisit setara dengan kritik pada Pak Jokowi. Ya saya bilang saya minta maaf karena saya lupa mengkritik Pak Prabowo, karena ternyata Pak Prabowo juga menyimpan 11 triliun di kantong kirinya tuh. Karena Prabowo memang yang menjanjikan 6.000 SMK. Karena Prabowo yang memaksa 40% APBN itu ditaruh di IKN tuh. Itu baru fair dong. Ternyata kan, oh nggak Pak Rocky itu. Nah, karena itu kalau minta sama ya kasih tahu di mana Prabowo lakukan. Nah sekarang saya kritik tuh bahwa Prabowo tidak mengerti demokrasi. Headline kan itu. Kenapa? Karena mengangkat orang yang anti demokrasi, namanya Kodari. Nah coba tuh, kan selesai problemnya kan. Bukan saya nggak kritik, tapi secara absolut kita mesti cari apa yang membuat saya mesti kritik Prabowo. Ternyata dia tidak paham demokrasi, gitu ya. Oke teman-teman. Baru ketemu sekarang. Iya dong. Mesti fair begitu. Bukan membandingkan dengan Pak Jokowi, lain lagi. Akhirnya muncul di sini titik ini ya. Titik pertemuan kritik terhadap. Karena itu dianggap bahwa Rocky Gerung diangkat jadi apa namanya jubir presiden, kan itu viral di mana-mana. Iya ya, saya beberapa kali diskusi dengan Pak Prabowo, tapi tetap saya ingin demokrasi ini ditegakkan. Hanya itu aja prinsipnya kan. Jadi harus fair dong katakan bahwa saya tetap akan kritik Presiden Prabowo itu. Ya. Bukan karena dendam, tapi karena demi kepentingan arah republik, arah demokrasi, dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Pak Mahfud setiap pekan muncul di podcast kan Pak, podcast Terus Terang. Apa yang ini Anda sampaikan dengan Anda tampil di podcast itu dalam kaitannya misalnya memberikan pandangan kepada pemerintahan yang sedang berjalan Pak? Ya menyampaikan pesan aja bahwa negara ini harus lebih baik, dan saya sama dengan Bung Rocky harus menilai secara objektif pemerintah. Pak Prabowo misalnya, kita kan tidak bisa lalu ngawur-ngawuran terus, kan harus ada sisi-sisi yang didukung, karena negara ini harus berjalan, pemerintah ini tidak boleh runtuh, kan begitu. Begitu, harus ada proses-proses di mana kita ngeritik sekeras-kerasnya, tapi tetap tidak boleh sampai negara lumpuh, kan gitu kan. Nah, itu agar negara ini bertahan, sehingga kita katakan juga ini kebaikannya Pak Prabowo, ini prestasinya, ini kekurangannya, kan gitu. Dan sensitivitas tadi baru muncul sudah gerus istilah Mas. Gerus tadi itu ya. Ini istilah baru nih, gerus, gerakan bulan Agustus. Gerakan Agustus. Gerakan Agustus. Kalau berita tuh clickbait Pak. Clickbait ya. Ya mudah-mudahan ini berlanjut. Ya, mudah-mudahan berlanjut. Terlepas dari soal kritiknya, soal Kodari, soal apa yang lain-lain, mudah-mudahan mari kita. Ya, Kodari cuma simptom aja. Oke. Sekarang saya mau lanjut kepada kita membutuhkan apa yang disebut dengan suara-suara yang selalu memberikan peringatan kepada pemerintah, kalau perlu berbeda dengan pemerintah. Belakangan marak Pak. Ini kita masuk sekarang ke oposisi jalanan, Bung Rocky. Belakangan marak, anak muda pun sekarang sudah mulai sadar bahwa gue punya hak untuk bersuara. Gue menjadi bagian yang berkontribusi pada negeri ini, karena itu gue punya hak untuk marah-marah ke Anda, ke pemerintah, ke DPR. Bung Rocky, Anda melihat itu sebagai sebuah gejala apa gitu ya, di era ini tidak hanya Bung Rocky yang berteriak, tapi teriakan itu disambut oleh anak-anak muda terutama di medsos. Gini, ada titik ketika deprivasi sosial itu tak mungkin lagi disembunyikan. Artinya ya keperihan hidup itu, terutama kehilangan harapan itu, akhirnya dia meledak. Dan untung ledakan di Indonesia itu masih di bawah brutalisme Nepal. Di Nepal Perdana Menterinya dicemplungin ke kali. Nah, kalau kita bertanya misalnya, apakah itu melanggar hak asasi manusia? Jangan-jangan itu hanya melanggar undang-undang undang-undang merusak sungai itu. Undang-undang merusak lingkungan. Iya. Karena orang menganggap yang dia buang itu sampah kok. Kan sampai di situ ya, saya terangin gitu ya psikoanalisisnya. Jadi deprivasi itu ketika dia nggak bisa lagi direduksi, orang menganggap yang saya buang itu bukan manusia loh, itu sampah gitu. Dan kalau itu diperhatikan di Indonesia, Kali Ciliwung penuh. Tapi ini udah terjadi. Jadi parameter itu udah terjadi. Nah sekarang kita mesti tuntun lagi.
sesuatu yang disebut social unrest. Entah itu ada buku yang ditulis oleh dulu Ted Gurr yang judulnya Why Men Rebel. Mengapa manusia itu memberontak gitu. Karena tadi deprivasi sosialnya itu. Nah, kita mau coba menuntun supaya gerakan ini pasti akan terjadi lagi nanti ke depannya. Mungkin setelah bulan Oktober ini akan ada gerakan lagi karena akan mengevaluasi pemerintahan Pak Prabowo kan biasa. Supaya gerakan ini, semua gerakan yang tidak dikendalikan oleh ideologi, dia akan jadi brutalisme. Nah, gerakan yang tanpa ideologi itu sangat mudah ditunggangi oleh pemimpin fasis. Yang sekarang ini muncul tanpa ideologi. Tanpa ideologi. Bagus, tetapi bahayanya dia bisa ditunggangi oleh pemimpin fasis. Keadaan unrest itu akan dipantau dari seorang fasis akan bilang, oke, gue tunggangi kalian. Nah, kita ingin supaya teman-teman anak muda ini dibikin ribut di medsos, tetapi dia mesti paham bahwa arah perubahan ini kemana, kan itu. Nah, sekarang baru dalam rangka marah karena deprivasi, tapi mesti dituntun secara ideologis. Saya teruskan Bu Rocky. Saya menangkap pernyataan itu ketika sekelompok anak muda datang ke Pak Mahfud. Yang disebut sebagai homeless media. Mereka yang punya akun-akun besar di media, yang kemarin ketika demonstrasi mereka terlibat membesarkan suara-suara protes itu. Pak Mahfud menangkap apa dari kegundahan mereka? Datang ke Mama. Datang ke Pak Mahfud. Berapa orang gitu? Mereka. Ada 30-an homeless media waktu itu datang berdiskusi. Gimana Pak? Iya, saya menangkap mereka tuh punya satu ide tentang Indonesia yang benar, Indonesia yang maju, di mana mereka bisa nyaman hidup, dan mereka merasa saluran-saluran sekarang itu agak mampet gitu ya, sehingga mereka berkeliling aja nyampaikan agar nanti suaranya menjadi lebih besar. Lalu mereka biasanya menangkap Mas Rocky, menangkap kritik-kritik kita. Misalnya mereka datang ke Mas Rocky Gerung, dia catat lalu mereka siarkan. Mereka tuh sampai 3M ya anunya, kalau di anu ya. Satu bulan itu bisa sampai 3 miliar views. 3 miliar views. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka datang ke Pak Mahfud, nggak datang ke Bahlil? Nggak datang ke Kodari, nggak datang ke Erick Thohir. Kan itu masalahnya kan. Jadi dia ngerti bahwa alternatif itu ada pada Pak Mahfud atau secara umum pada masyarakat sipil. Kan ini yang kita tangkap itu. Mereka tahu mereka ingin perubahan, tapi mereka minta dituntun. Oleh apa? Oleh civilian value tadi itu. Saya menangkap itu. Betul-betul. Yang Bung Rocky tadi mengatakan mereka belum punya ideologi, tapi mereka sadar bahwa mereka butuh itu. Itu poinnya tuh. Gitu. Mereka butuh itu. Mereka kan berkeliling tuh ya. Siapa sebelum saya? Habis tadinya ke Bapak dulu, tapi karena Bapak di Jogja, mereka urusan lain. Lalu muncul nama Prof. Renal Kasali, lalu Romo Magnis Suseno, lalu Alisa Wahid, tokoh-tokoh yang masyarakat sipil yang nanti pasti akan berkeliling ke Mas Rocky, ke mana itu, mencari. Karena saya udah keliling mereka. Mereka sudah mendapatkan tiap hari dari Rocky. Sudah dapat tiap hari. Oh gitu ya. Ada tuh. Jadi ada semacam voluntarisme untuk mencari tokoh untuk ngadu ya. Dan saya menangkap kesadaran itu ketika mereka berdialog dengan Pak. Mereka tidak hanya cakap di digital, di media sosial, tapi mereka rasa bahwa kita perlu tambahan ilmu. Itu bagus begitu. Tambahan nilai ketika kita bekerja di sini. Waktu mereka demonstrasi itu ekspresi hardware-nya. Setelah itu mereka refleksi, dia mesti cari software. Betul. Ada pada Pak Mahfud software-nya, ada pada Alisa Wahid software-nya, ada pada Romo Magnis software-nya. Itu bagus betul. Saya baru tahu itu. Bagus. Kita lanjutkan lagi nih. Oposisi, tapi saya mau teruskan sedikit lagi soal oposisi. Pak Mahfud bagaimana sebagai orang yang pernah lama di pemerintahan, bagaimana Pak Mahfud melihat suara-suara berbeda itu muncul di dalam, seperti misalnya Rocky nih, Rocky kan Bapak ketika jadi Menko kan Menkonya Pak Jokowi, Rocky nggak ngetopnya di era menghajar Pak Jokowi. Kita jadi melihat garang betul di era itu. Bagaimana mempertahankan Pak? Saya tidak mengatakan bagaimana mempertahankan suasana yang ketika itu Anda berada dalam sebagai Menko Polhukam tidak mengganggu dalam tanda petik, tidak mengkriminalisasi orang seperti Rocky, sehingga itu juga bisa langgeng sampai sekarang. Bagaimana itu? Ini problem bagus yang diangkat. Kenapa gini. Nggak ganggu? Kalau orang lain pasti ganggu kalau saya pasti merujuk kalau rapat. Ini loh, gitu. Jangan hanya kita yang menilai ini. Coba tuh, saya sebut kalau ada tuh Rocky Gerung bilang gini, ini yang semua dipertimbangkan. Pak Mahfud menyampaikan itu di sidang kabinet. Kalau dalam rapat saya sampaikan. Azumardi Azra begini, Rocky Gerung begini. Kita sampaikan semua agar didengar masyarakat sipil itu. Kemudian
saya undang kan ke kantor mereka itu. Yuk kita bicara apa? Soal lingkungan, soal Papua, soal kehutanan gitu. Saya panggil tuh orang-orang yang ini, yang dari masyarakat sipil, sehingga itu bisa mengurangi. Haris Asrar, Bivitri. Nah, Iya, itu Haris kan Asrar. muter-muter Iya, situ betul. aja. Haris Asrar berkali-kali Bapak undang ya. Haris Urusan Asrar, Papua, urusan Bivitri. orang ini. Banyak, Usman Hamid juga datang ke kantor, kita undang. Bagaimana budaya itu bisa dimunculkan di pemerintahan sekarang, Pak ya? Kan kita merasa makin butuh itu. Iya. Harus punya latar belakang kampus kalau itu. Nah, itu latar belakang kampus. Artinya aktivis kampus. Biasanya aktivis kampus kan gitu ya, Yes, Mas Rocky ya. Kalau ada apa-apa gitu, yuk kumpul, diskusi, berdebat. benar. Gitu. Dan kita enggak marahan gitu. Berbeda gitu, enggak marahan gitu. Bung Rocky tidak mendiskusikan itu dengan Pak Presiden, dengan Prabowo. Saya dulu diskusi hal yang seperti itu, tapi lain dengan Presiden Prabowo yang akhirnya makin eksklusif gitu. Ya, makin eksklusif. Makin eksklusif. Itu bahayanya tuh kalau makin eksklusif. Bayangin ya, Pak Mahfud ada di dalam rejim Jokowi, tapi dia mendengar suara oposisi. Jadi sebetulnya Pak Mahfud beroposisi indoor. Saya beroposisi outdoor. Iya. Tapi temanya tetap. Good point. Kan? Iya. Nah, apa dasarnya? Iya, benar. Ya politik kampus dasarnya. Karena kita satu grammar, satu tata bahasa, maka oke, you beroposisi, saya akan beroposisi pada oposisi. Mari kita bangkitkan argumentasi kan itu. Iya. dasarnya. Karena lahir dari rahim yang sama. Sama. Nah, Pak Prabowo sekarang kelihatannya tidak punya ekologi itu tuh. Kalau kita lihat Pak Prabowo berdiskusi dengan siapa? Coba. Iya ya. Lingkungannya makin lama makin kecil itu. Ngerti kan? Kadang Sangat. itu ya, Pak Prabowo tuh bacaannya kan Bacaan sekali banyak. loh. Kalau membahas apa Yes. butuh Tapi dalam. lingkungan dia bukan lingkungan aktivis akademis gitu loh. Tapi ketika sudah kebijakan gitu nampak menjadi eksklusif. Yes, itu poin. Padahal ininya sangat inklusif tuh. Pak Prabowo Bacaannya. tolong dengar percakapan saya dengan Pak Mahfud ya. Ya kan itu kita mesti Iya. apa namanya politik intelektual itu mesti menjadi basis dari percakapan demokrasi itu. Iya. Oke, kita lanjut. Oke. Masih ada lagi. Iya. Satu lagi Pak terakhir. Gus Dur. Wow. Gus Dur ini kalau kita baca profilnya Bung Rocky, profilnya Pak Mahfud, lagi-lagi menunjukkan rahim itu memang dari dulu mereka punya sama ya, punya source yang sama, punya input yang sama dari orang yang misalnya Gus Dur, Pak Mahfud dekat dengan Gus Dur, Bung Rocky dekat. Bung Rocky juga dekat. Saya mau dekat cerita dari Bung Rocky dulu. Apa yang Anda tangkap dari Gus Dur, entah itu sebagai legasi atau apa, sehingga Anda merasa bahwa sampai sekarang itu masih bisa diperjuangkan, masih bisa disuarakan dari suara-suara yang disampaikan, nilai yang disampaikan oleh Gus Dur ketika itu. Nilai Gus Dur itu adalah inklusivisme. Dia menganggap bahwa wilayah politik itu harus menghasilkan justru perdebatan dan perbedaan. Oke. Jadi bagi Gus Dur, politik itu artinya mengolah perbedaan, memanage perbedaan, bukan menghilangkan perbedaan tuh. Nah, kita lihat bagaimana Gus Dur mengambil satu paradigma yang berbeda dengan Orde Baru pada waktu itu Orde Baru. Ya. Ya. Orde Baru itu dasarnya karena kita berbeda diperlukan persatuan. Akibatnya militeristik. Gus Dur balik itu karena kita begini. Karena berbeda diperlukan persatuan. Orde Baru sebaliknya, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu kan dua paradigma yang berbeda tuh. Jadi kenapa saya tune in, bahkan going native, ikut terlibat dalam kita bikin forum demokrasi waktu itu, karena pikiran Gus Dur yang itu, yang pluralistik itu. Jadi kita mulai melihat bahwa Gus Dur dari awal orang yang tahu apa artinya DNA demokrasi itu di mana sih, dalam perbedaan. Perbedaan itu ya di manage itu, bukan dipersatukan. Jadi itu saya kira hal yang pertama. Yang kedua tentang humornya tuh, yang seringkali misalnya kalau Natalan itu Gus Dur telepon saya tuh, Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang, Gus Dur, saya nggak serius beragama. Tahu nggak jawaban Gus Dur? Saya juga ucapinnya nggak serius. Jadi enak kan? Menarik. Iya. Langsung saling ketawa. Nah itu kemampuan kecerdikan, bukan sekedar kecerdasan, kecerdikan Gus Dur. Jadi enaknya berteman. Gitu. Nilai tentang perbedaan tadi. Ya karena itu waktu kita di forum demokrasi, tanya Gus Dur, kenapa angkat Pak Mahfud jadi Menteri Pertahanan?
Ya karena nama belakangnya MD, Minister of Defense. Jadi bayangin Gus Dur itu ya gampang aja, jadi enak. Gitu aja kok repot kan? Gitu aja kok repot kan istilah dia. Katanya ditanya juga, Gus, kenapa kok ngeluarkan dekret? Itu bahaya. Sudah lama ya ada dekret. Karena sudah lama ada dekret. Sesuatu yang diomongin di warung kopi enteng orang diomongin oleh presiden ya. Nama Gus Dur kan itu. Pak Mahfud, tapi saya mencatat betul dengan membiasakan kita dengan perbedaan. Itu terasa betul di tempat Gus Dur. Iya. Sampai bahkan keputusan-keputusan dia yang kita nggak ngerti, kita bertengkar sendiri kan, Pak? Iya. Gimana Pak Mahfud melihat di dalam proses itu? Ya kalau Gus Dur itu kalau sudah punya pendapat gitu, itu tegas betul dia. Pengambilan keputusannya sangat demokratis itu. Ya, bicara gitu apa ayo ini kalau aku kok begini gitu terus gitu meskipun rapat itu. Iya, sehingga akhirnya kalau sudah ngambil keputusan gitu ya sudah dia. Tapi kadang-kala ya biasa ya. Pemimpin tuh kadang-kala punya karakter apa namanya sendiri. Seperti Gus Dur tuh kalau punya pendirian tuh bisa marah kalau dia nggak bisa gebrak aja. Tapi sudah itu ketawa saja ya. Bung Rocky ini kan teman Gus Dur berdiskusi di apa namanya Forum Demokrasi. Di Forum Demokrasi lalu di berbagai civil society yang lain gitu ya. Iya. Tapi lalu ketika Gus Dur masuk pemerintahan, beliau menjadi presiden, Bung Rocky tetap dibiarkan di tempat-tempat itu, di masyarakat sipil. Nah, sebaliknya Pak Mahfud itu dari dunia kampus ditarik masuk di itu kan cara Gus Dur bagaimana mengembangkan demokrasi dan keadilan. Yes. Iya. Gimana? Ya Gus Dur kan waktu itu di Forum Demokrasi ya ada Pak Marsilam, Pak Bondan Mulia Lubis di situ tuh. Tapi saya pada waktu itu bilang nggak mesti ada tetap yang di luar itu. Dan benar ketika Gus Dur jadi presiden, saya dan Pak Syahrir itu dulu pertama kali yang kritik pertama datang dari saya dan Pak Syahrir. Ketika Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto baru dipilih 2-3 bulan udah bertemu di Hotel Borobudur tuh. Itu kita ingat tuh. Bilang, "Oke, turunkan aja Gus Dur." Ini baru 2 bulan udah ketemu dari sebelumnya kan. Jadi itu kebiasaan. Tapi Gus Dur merasa, ya kan saya presiden, saya mesti tahu apa pikiran di rejim sebelumnya tentang kepemimpinan saya. Walaupun kita tahu itu diplomasi Gus Dur kan. Tapi fair, kita kasih kritik tuh. Jadi buat saya nggak ada soal. Justru karena Gus Dur maka saya kasih kritik karena saya tahu dia akan paham kritik itu tuh. Itu aja poinnya. Tapi saya masih berteman dengan Gus Dur. Satu waktu bahkan Gus Dur masih undang saya setelah dia lengser untuk kasih ceramah di masjid di situ tuh. Bahkan saya duduk di dalam masjid di Ciganjur itu. Orang Ciganjur ya. Di Ciganjur kok Rocky Gerung masuk masjid itu, kata Gus Dur. Ya ini kan ruang publik, dia lagi orang bertanya begitu. Emangnya kenapa gitu ya? Iya, bayangin itu. Jadi Gus Dur itu tetap seseorang yang otentik di dalam politiknya itu. Robos gitu. Dulu kan pernah rame nih Rocky Gerung soal kitab suci itu fiksi. Itu gimana sih persisnya? Wah, itu rame. Gimana? Sampai diperiksa polisi loh. Polisi. Waktu itu saya ingat. Saya mau seminar nih. Saya agak lupa ingat. Saya mau seminar sama Rocky Gerung di Universitas Paramadina. Acaranya dimulai jam ke 1. Tapi Rocky Gerung bilang, saya jam 2-nya harus ke Polda mau diperiksa. Oke. Soal fiksi itu loh. Bahwa ayat kitab suci itu fiksi. Terus saya telepon Poldanya. Iya, saya telepon. Ini Bapak Menko waktu itu? Enggak, sudah lagi pensiun dari MK. Baru turun dari MK. Masih kuat pengaruhnya kan? Masih kuat pengaruhnya. Poldanya saya bilang, Pak Rocky ini masih seminar dengan saya sampai sore. Lagi pula ngapain Anda meriksa-meriksa? Kalau hanya orang bilang kitab suci itu fiksi, lalu Anda mau pidanakan berapa ratus ribu orang di Indonesia ini yang berpendapat begitu? Kan memang fiksi kalau dalam arti harfiah kan? Dalam arti harfiah kan bukan hasil hasil kan? Surga di mana kita nggak tahu. Itu tidak tampak di depan mata kira-kira gitu ya.
Diperiksa juga, Lalu? tapi nggak lanjut. Nggak lanjut, Besoknya polisinya telepon saya. Gimana Pak Putinjo? Kamu lanjutkan, kamu repot. Saya bilang seluruh Indonesia bisa dilaporkan. Ini besti beneran berarti Besti dong, itu tahu Iya, namanya. Itu di forum mana waktu itu muncul itu? Forum ILC. Oh, di LC. Oh, itu dulu Oh, dibilang I see. bahwa Rocky Gerung menyebutkan Al-Quran fiksi. Enggak, saya bilang kitab suci itu fiksi. Ya. Yang beredar kan, Rocky bilang kitab suci Al-Quran itu fiktif. Saya bilang fiksi, bukan fiktif. Saya bilang bahkan fiksi itu menimbulkan imajinasi. Saya bahkan terangkan, surga itu apa sih? Kan itu fiksi, nggak ada yang pernah di Fiksi. surga kan? Jadi bagi anak-anak muda misalnya yang hidup ketika batu bara masih ada, dianggap neraka itu adalah batu bara yang membakar mereka. Kalau mereka nggak pernah lihat batu bara, mereka akan bayangkan itu korset listrik aja. Jadi fiksinya itu yang lebih penting. Tapi itu kan menimbulkan imajinasi tuh. Tapi karena orang berupaya buat jebak saya, dianggap bahwa saya mengatakan itu fiktif. Ya nggak, saya nggak bilang fiktif, saya bilang fiksi. Dan fiksi itu artinya kemampuan kita berimajinasi. Iya, itu. imajinasi kan. Itu. Berapa lama lagi Bung Rocky akan terus bersuara seperti ini? Ya selama Pak Mahfud belum jadi presiden. Saya 2029 masih dong. Jawabannya Saya lantang ini betul. kagum. Lantang betul. Sahabat saya ini masih mau loh berdebat kemana-mana. Hebat, Saya Pak, makanya. dulu nih lawan debat saya kalau di TV di air. Iya Pak, iya itu. Sekarang Itu beliau sampai jam masih 1 terus. kita tunggu perdebatan itu dulu. Beliau sekarang jalan terus, saya di sini aja. Iya, tapi di sini juga lebih subversif yang di sini. Iya dong. Oke Bung Rocky, thank you. Iya, Selesai. welcome. Ini Oke. dialog perbincangan yang sangat menarik Pak Mahfud. Sungguh-sungguh akan ada sesuatu yang terjadi besok setelah kita bicara pada malam ini. Iya. Dengan perbincangan yang sangat cerdas, akal sehat dan melawan kedunguan. Sampai jumpa pada Oke. pertemuan berikutnya. 2 minggu lagi. Persahabatan Asik. itu artinya kejujuran. Oke. Persahabatan politik, kejujuran untuk menghasilkan dan memelihara demokrasi. Gitu. Thank you.